warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, my name is Yulianingsih. Di sini kita akan membahas tentang asesmen dan kurikulum. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen berperan yang pertama yaitu memberikan informasi bagi pendidik, murid, dan orang tua. Dan yang kedua, digunakan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar, akan tetapi juga upaya menstimulasi pola pikir bertumbuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan juga pemilihan waktu dan cara ajar menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Capaian pembelajaran yang pertama, kompetensi yang diharapkan dapat tercapai pada kurun waktu tertentu. Kemudian diturunkan dalam alur tujuan pembelajaran. Tujuan asesmen, apa sih tujuan asesmen itu? Apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik? Dan strategi apa yang bisa dilakukan agar lebih baik lagi? Nah, karena dalam asesmen kita melibatkan murid secara aktif, kita dapat menerapkan macam-macam cara, seperti guru dapat mengajak murid melakukan yang pertama, asesmen mandiri, atau bisa disebut juga dengan self-assessment, dan yang kedua yaitu asesmen antar teman, atau bisa disebut dengan peer assessment. Kedua cara ini dilakukan untuk melihat apakah rencana belajar berproses dengan baik. Contoh asesmen mandiri yang sederhana yaitu seperti tabel checklist rencana dan capaian. Artinya, seorang murid tahu benar apa yang akan dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Dan tabel dibuat murid pada awal pembelajaran untuk selama masa pembelajaran berlangsung dan ketika pembelajaran berakhir. Pada kolom capaian murid dapat membuat variasi sendiri, semisal dengan huruf atau skala lain. Contohnya, dengan menggunakan angka 1 itu sebagai kurang, atau 2 itu cukup, angka 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Pada bagian akhir tabel checklist, murid akan menulis apa yang sudah kupahami, yang belum kupahami, dan yang harus dilakukan untuk meningkatkan belajarku. Nah, itu yang harus dilakukan seorang murid. Dengan ini, murid terlibat langsung dalam merancang rencana belajar, memantau proses belajarnya, dan melakukan refleksi atau evaluasi mandiri pada proses yang dijalaninya. Melalui asesmen mandiri, murid mengetahui kekuatan dan kelemahannya, kemudian mencari cara untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Peer assessment juga bisa melibatkan murid secara aktif. Dan cara yang bisa dicoba adalah memberikan umpan balik kepada pendapat atau hasil karya teman. Seperti halnya ketika salah, murid melakukan presentasi, sedangkan yang lain itu mendengarkan dan menulis catatan. Setelah itu mereka bisa menyampaikan umpan balik yang berkaitan dengan yang pertama kekuatan, yang kedua hal yang bisa ditingkatkan, dan yang ketiga yaitu pertanyaan. Penilaian antar teman bisa dilakukan secara terbuka atau tanpa nama. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar yang berbeda-beda. Nah, jadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator asesmen yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran. Nah, buat apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk
merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi murid. Nah, di sini guru juga dapat menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.